Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan bahas terkait potensi, masalah, dan fokus dan judul penelitian kualitatif. Jadi apakah itu potensi, kemudian apakah itu masalah, kemudian fokus dan judul penelitian kualitatif itu meliputi apa saja. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, nah, penelitian kualitatif itu memiliki kegunaan ya. Banyak ya kegunaan. Di sini ada 8 ya. Yang pertama, dengan penelitian kualitatif itu dapat menemukan potensi dan masalah. Kemudian yang kedua dapat memahami makna keunikan objek yang diteliti. Yang ketiga, dapat digunakan untuk memahami proses dan atau interaksi sosial. Kemudian yang keempat, dapat digunakan untuk memahami perasaan orang lain. Kemudian yang kelima, dapat digunakan untuk mengkonstruksi suatu fenomena. Kemudian yang keenam, itu dapat digunakan untuk menemukan hipotesis. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk memastikan kebenaran akan data. Dan yang ke-8, dapat digunakan untuk meneliti sejarah perkembangan. Nah, dari 8 kegunaan penelitian kualitatif ini nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama ya, untuk menemukan penelitian kualitatif itu untuk menemukan potensi dan masalah. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya, jadi penelitian kualitatif itu penelitian yang bertujuan untuk menemukan potensi, ya, tidak berangkat dari masalah, ya, melainkan berangkat dari adanya dugaan, ya. Jadi dugaan adanya gejala, ya, potensi pada objek yang diteliti. Jadi penelitian kualitatif itu dapat digunakan untuk menemukan dugaan ya, gejala-gejala apa sih, jadi dugaan gejala-gejala yang muncul pada objek penelitian. Nah, dari gejala-gejala tersebut dapat ditentukan maka dengan gejala tersebut itu potensi dampaknya apa, akan berpotensi untuk menimbulkan apa, masalah apa dari gejala-gejala yang nampak. Ya, contohnya seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemudian penelitian yang dengan tujuan untuk menemukan masalah. Nah, dengan tujuan untuk menemukan masalah ini berangkat awalnya dari masalah. Kemudian ditunjukkan dengan adanya gejala masalah yang dapat menimbulkan suatu mungkin ketidaknyamanan, kemudian mungkin keresahan ya, sehingga masalah tersebut ini perlu diteliti. Diteliti sebenarnya masalah utamanya apa sih? Masalah yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti itu apa sih? Jadi penelitian kualitatif itu dapat digunakan untuk menemukan potensi dan masalah. Kalau menemukan potensi tadi dilihat berangkat awal dari gejala yang nampak, kemudian dari gejala yang nampak itu berpotensi menimbulkan masalah apa, menimbulkan hal apa, potensi apa gitu. Kemudian kalau yang berangkat dari masalah, sebenarnya masalah yang meresahkan, kemudian masalah yang menimbulkan ketidaknyamanan pada objek yang diteliti itu sebenarnya itu merupakan masalah utama yang yang merupakan akar dari penyebab keresahan ketidaknyamanan atau bukan. Nah, itu yang diteliti. Jadi akar permasalahan sebenarnya apakah itu. Nah, itu salah satu manfaat penelitian kualitatif. Kemudian manfaat yang kedua atau kegunaan yang kedua di penelitian kualitatif ini digunakan untuk memahami makna keunikan dari objek yang diteliti. Nah, ini bisa
berangkat dari masalah ya, untuk memahami makna suatu data. Kemudian adanya keraguan-raguan atas data yang diberikan oleh seseorang. Kemudian adanya ketidaktahuan arti atau makna dari simbol-simbol peristiwa tertentu. Mungkin makna upacara adat, makna bahasa tubuh, makna pakaian. Makna pakaian misalkan kenapa setiap hari Senin pakai baju warna ini dengan model ini. Yang kemudian hari Selasa menggunakan baju warna biru misalkan. Itu makna apa yang terkandung dari simbol itu. Jadi makna warna baju tadi atau makna pakaian. Kemudian makna orang yang berhutang tetapi memakai mobil bagus. Jadi penelitian kualitatif itu juga dapat digunakan untuk memahami makna keunikan objek yang diteliti. Jadi yang nampak itu apa? Simbolkah? Dengan simbol seperti ini maknanya apa? Kemudian peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi, peristiwa X misalnya, peristiwa ini kenapa bisa terjadi, maksudnya apa, maknanya apa. Kemudian ada upacara adat yang dilakukan oleh sekelompok tertentu di desa A misalkan. Itu maknanya apa dari upacara adat itu ya. Kemudian makna pakaian bisa dari warna, mungkin model, itu maknanya apa? Memakai baju dengan warna ini di hari ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, penelitian kualitatif itu berguna untuk memahami proses dan atau interaksi sosial. Nah, ini bisa berangkat dari suatu masalah. Misalkan produktivitas usaha menurun, maka dapat diteliti proses kerjanya bagaimana. Kok bisa produktivitas usahanya menurun? Jadi penelitian kualitatif itu juga dapat digunakan untuk memahami suatu proses. Kemudian bagaimana proses pengambilan keputusan dalam suatu manajemen itu ya. Berikutnya kegunaan berikutnya penelitian kualitatif itu juga untuk memahami perasaan orang lain. Nah, kalau memahami perasaan orang lain bisa berangkat dari suatu masalah ya atau potensi. Misal ingin merasakan bagaimana kehidupan seorang pengemis, kehidupan orang gelandangan ya, atau suku-suku terasing ya di pulau-pulau tertentu misalkan. Kemudian ingin mengetahui bagaimana perasaan orang yang senang, bahagia, orang yang bahagia karena dia menang suatu kejuaraan, bagaimana sih perasaannya. Nah, penelitian kualitatif berguna untuk ini memahami perasaan orang-orang tadi, salah satunya ya. Dan penelitian ini dilakukan dengan cara observasi ya, berperan serta sampai diperoleh data jenuh. Jadi seorang peneliti kualitatif kalau dia ingin memahami perasaan orang lain ya, dia harus melakukan yang namanya observasi, ikut langsung ya. Kalau ingin tahu kehidupan suku terasing, maka bisa jadi tidak berhenti di observasi saja, jadi ikut berperan di dalam suku itu. Jadi tahu kehidupan sehari-hari suku terasing itu seperti apa, apa yang dirasakan, apa yang dilakukan. Nah, itu penelitian ya kualitatif dengan cara pengambilan datanya dengan cara si peneliti ini, karena di penelitian kualitatif itu merupakan instrumen ya atau alat ya, alat untuk memperoleh data yang akan dia teliti, maka dia otomatis peneliti kualitatif ini harus terjun langsung ke objek yang diteliti. Jadi kalau dia ingin tahu perasaan orang lain ya atau suku tadi, suku yang terasing, maka dia harus terjun langsung masuk ke dalam suku tersebut dan
merasakan apa yang dilakukan, mengikuti seluruh kegiatan yang dilakukan oleh suku terasing itu tadi, sehingga dia tahu perasaan dari suku tersebut. Berikutnya, penelitian kualitatif itu digunakan untuk mengkonstruksi fenomena. Nah, disebut dengan metode konstruktif ya, namanya mengkonstruksi fenomena. Jadi merangkai fenomena-fenomena yang tadinya itu masih berantakan atau berserakan, sehingga terbentuk suatu bangunan pengetahuan yang mudah dipahami. Itu ya. Peneliti ini dapat berangkat dari suatu masalah. Masalah apa? Kemudian dia tahu kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena tertentu, kemudian dia rangkai menjadi satu kesatuan pengetahuan ya yang dapat dipahami. Misalnya terjadi kecurangan dalam suatu manajemen perusahaan. Nah, ini bagaimana proses kecurangan itu terjadi. Jadi diteliti proses by prosesnya. Kemudian atau fenomenanya sampai kecurangan itu terjadi. Jadi dirangkai per fenomena-fenomena sampai kecurangan itu terjadi bagaimana. Nanti akan menjadi suatu informasi atau pengetahuan ya bagaimana kecurangan dalam suatu perusahaan itu terjadi. Dengan mengkonstruksi fenomena, maka akan ditemukan yang namanya hubungan kausalitas ya. Ya karena prosesnya seperti ini, karena fenomenanya seperti ini, maka dampaknya adalah terjadinya kecurangan tadi. Nah, itu. Kemudian yang penelitian kualitatif yang untuk mengkonstruksi fenomena ini biasanya digunakan untuk penelitian tahap tesis ya, ataupun disertasi. Jadi untuk jenjang magister ya, tesis dan jenjang doktoral. Dan dalam penelitian kualitatif ada yang lebih tinggi lagi dari mengkonstruksi fenomena. Ya, ini menemukan hipotesis. Jadi penelitian kualitatif itu juga dapat berguna untuk menghasilkan hipotesis atau teori baru ya. Dengan kata lain grounded teori. Nah, tingkat penelitian ini dapat dikatakan lebih tinggi dari penelitian kualitatif yang gunanya tadi mengkonstruksi fenomena. Dengan cara bagaimana sih grounded teori ini ya dalam penelitian kualitatif? Itu dengan cara konstruksi fenomena tadi, sebelumnya tadi konstruksi fenomena, jadi fenomena-fenomena yang terjadi itu digabungkan, kemudian membentuk suatu bangunan pengetahuan yang bisa dipahami. Nah, kemudian pengetahuan ini diuji cobakan ya, secara atau dibuktikan secara berulang-ulang pada suatu populasi ya, satu populasi satu, kemudian semakin meluas, diuji cobakan semakin meluas, dikembangkan sehingga menjadi suatu teori yang dapat dimanfaatkan dalam membantu kehidupan manusia. Ya. Jadi dengan cara konstruksi fenomena dan dibuktikan secara berulang-ulang pada suatu populasi ya, kemudian semakin meluas sehingga dapat dikembangkan dan terbentuk suatu teori baru yang dapat dimanfaatkan ya untuk kehidupan manusia. Itu kegunaan penelitian kualitatif yang menemukan hipotesis atau teori baru. Kemudian penelitian kualitatif selanjutnya dapat berguna untuk memastikan kebenaran data. Maksudnya gimana? Nah, ini bisa berangkat dari masalah yakni adanya
suatu keraguan-raguan terhadap informasi tertentu, ya, adanya rasa keraguan-raguan atau ragu atas informasi tertentu. Nah, teknik pengumpulan dan analisis data pada tipe ini, ya, penelitian kualitatif tipe ini yang memastikan kebenaran data itu dapat dilakukan dengan cara triangulasi, ya. Jadi gabungan antara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Contoh, ya, berdasarkan wawancara, nilai perusahaan PTA tinggi. Nah, namun berdasarkan data CGPI itu tuh Corporate Governance Perception Index. Jadi indeks tata kelola perusahaan, ya. Indeks yang badan penentu indeks tata kelola perusahaan, ya. Jadi secara wawancara nilai perusahaan PTA tinggi, namun berdasarkan data CGPI nilai perusahaan PTA rendah. Nah, berdasarkan hal tersebut, data yang pasti adalah hasil dokumentasi dari lembaga pemeringkatan tadi, indeks tata kelola perusahaan, sehingga nilai perusahaan PTA dapat dikatakan rendah karena datanya yang otentik, ya. Jadi memastikan kebenaran data, ya, dengan cara tadi triangulasi, ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Karena secara dokumen terbukti nilainya ternyata tidak tinggi alias rendah. Jadi penelitian kualitatif juga dapat digunakan untuk memastikan kebenaran data. Berikutnya yang ke-8 ini, ya. Jadi penelitian kualitatif itu juga dapat digunakan untuk meneliti sejarah perkembangan. Nah, ini bisa berangkat dari rasa keingintahuan perkembangan suatu peradaban. Nah, dengan cara bagaimana dikumpulkan berdasarkan dokumentasi, bukti-bukti peninggalan sejarah, ya, seperti prasasti, mungkin kitab-kitab yang ditulis oleh pujangga. Nah, itu 8 kegunaan penelitian kualitatif, ya. Berikutnya kita bahas potensi. Potensi itu sebenarnya apa sih, ya? Potensi adalah segala sesuatu yang memiliki kemampuan atau kapasitas untuk dikembangkan. Setelah potensi ini dikembangkan, maka akan mempunyai nilai tambah. Nah, oleh sebab itu ada statement yang menyatakan kalau penelitian kualitatif itu berangkat dari suatu potensi, maka nilainya akan lebih tinggi daripada penelitian kualitatif itu berangkat dari suatu masalah. Karena jika dapat menemukan potensi, ya, pada objek yang diteliti, ya, dan potensi itu nanti dikembangkan, maka penelitian kualitatif yang berangkat dari potensi itu bisa dikatakan lebih tinggi, ya, nilainya daripada penelitian kualitatif yang berangkat dari masalah. Nah, ini potensi-potensi itu bisa jadi suatu kekuatan, mungkin kesanggupan, kapasitas, ya, energi, daya. Tuh. Dan masalah itu merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Nah, misalnya apa? Misalnya penyimpangan teori dengan praktik, ya. Penyimpangan rencana dengan pelaksanaan. Kemudian mengharapkan keuntungan 10% dari omset, tetapi hanya mencapai 6% dari omset. Nah, ini ada penyimpangan rencana dengan realitanya, ya, pelaksanaannya. Itu contoh-contoh untuk masalah itu seperti itu. Kemudian masalah dalam penelitian kualitatif, ya. Jadi sifat masalah yang ada pada penelitian kualitatif, ya, itu berbeda dengan sifat masalah yang ada dalam penelitian kuantitatif.
Kalau di penelitian kuantitatif itu masalah sudah jelas di awal, kemudian spesifik dan tidak berubah ya. Sehingga masalah yang ditentukan di awal itu harus benar-benar kuat ya. Jadi tidak berubah karena nanti akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan variabel yang akan diteliti. Itu sifat masalah yang ada pada penelitian kuantitatif. Berbeda halnya dengan sifat masalah dalam penelitian kualitatif ya. Sifat masalah dalam penelitian kualitatif itu masih bersifat samar, remang-remang atau abu-abu. Bahkan bisa jadi masih gelap ya dan kompleks, rumit ya dan dinamis, masih rentan untuk berubah ya. Dinamis. Jadi perbedaannya itu antara masalah yang ada dalam penelitian kualitatif dengan masalah yang ada dalam penelitian kuantitatif. Nah, karena sifatnya itu masih sifatnya dinamis, kemudian masih abu-abu ya, belum jelas ya, maka masalah-masalah dalam penelitian kualitatif itu masih berpotensi untuk berubah. Nah, perubahan itu bagaimana? Jadi, masalah yang diduga di awal A, misalnya masalahnya A. Setelah peneliti kualitatif itu terjun memasuki lapangan atau terjun ke objek yang diteliti, maka masalah yang diduga di awal itu ada 3 kemungkinan ya. Bisa tetap sesuai dugaan awal, bisa berkembang ya, lebih luas daripada dugaan di awal dan bisa jadi berbeda sama sekali dengan dugaan yang awal. Jadi diganti, yaitu masalahnya ganti, bukan yang diduga di awal. Nah, itu bedanya ya masalah antara sifat masalah yang ada di penelitian kualitatif dengan sifat masalah yang ada di penelitian kuantitatif. Ya, kemudian fokus penelitian untuk penelitian kualitatif, fokus penelitian kualitatif ini fokusnya menyeluruh ya dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Penelitian kualitatif tidak menetapkan variabel penelitian layaknya penelitian kuantitatif, namun penelitian kualitatif ini bersifat keseluruhan situasi sosial ya yang mencakup aspek tempat, pelaku dan aktivitas. Kalau fokus penelitian kuantitatif itu sifatnya tunggal dan parsial ya. Dengan begitu penelitian kuantitatif dapat menentukan variabel yang diteliti. Nah, itu ya. Jadi kalau kuantitatif itu dapat menentukan variabel, kalau kualitatif tidak menetapkan variabel, namun keseluruhan dari situasi sosial yang diteliti mencakup tempat penelitiannya, pelaku yang ada di tempat penelitian itu, dan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku yang ada di tempat penelitian itu atau objek yang diteliti. Nah, karena fokus penelitian ini terlalu luas ya untuk penelitian kualitatif, maka di penelitian kualitatif itu harus ada pembatasan masalah ya yang disebut dengan fokus penelitian. Nah, pembatasan masalah ini difokuskan pada tingkat kepentingan ya, kemudian tingkat urgensinya untuk diselesaikan masalah tersebut, kemudian visibilitas masalah yang akan dipecahkan. Selain itu, pertimbangan lain kenapa ada pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif yang sifatnya luas sekali tadi ya, fokus penelitiannya luas, harus dibatasi ya, karena dibatasi mempertimbangkan urgensi, kepentingan, visibilitas masalah. Selain itu juga mempertimbangkan tenaga ya, tenaga yang ada pada peneliti, kemudian dana juga, dana untuk melakukan penelitian itu, dan
waktu ya, waktu juga. Nah, ini gambaran terkait banyaknya masalah ya, banyaknya fokus penelitian pada penelitian kualitatif ya. Jika digambarkan seperti ini, banyak fokus kemudian dibatasi menjadi 2 ya, bisa diambil A dan E didasarkan pada tingkat kepentingannya ya tadi, urgensinya untuk diselesaikan masalah tersebut, kemudian juga mempertimbangkan tenaga, dana, dan waktu. Sehingga difokuskan hanya A dan E saja dari kesekian fokus penelitian yang ada, yang difokuskan dari hanya A dan E saja. Nah, bentuk rumusan masalah untuk penelitian kualitatif ya, itu mencakup masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Nah, biasanya bentuk rumusan masalah itu melibatkan pertanyaan 5W1H ya, what, why, when, where, who, and how. Ya, itu untuk rumusan masalah pada penelitian kualitatif. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Untuk bentuk rumusan masalah deskriptif ya, itu lebih digunakan untuk memandu peneliti ini untuk mengungkapkan atau memotret ya situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Contoh untuk rumusan masalah deskriptif ya, bagaimana proses terjadinya kecurangan dalam PTABC, dan apa langkah-langkah yang dilakukan dalam menghasilkan produk yang berkualitas, dan mengapa dapat terbentuk keunikan dalam sistem akuntansi pembelian pada PTX-nya. Ini contoh ya, ada bagaimana, how tadi, kemudian apa, what, dan mengapa, why. Jadi bisa melibatkan 5W1H untuk menentukan pertanyaan dalam rumusan masalah ya. Jadi kalau deskriptif contohnya seperti ini. Jadi pertanyaan itu ditujukan atau dibuat yang nantinya jawaban dari pertanyaan atau rumusan masalah itu dapat memandu peneliti untuk mengungkapkan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Berikutnya bentuk rumusan masalah komparatif ya. Itu adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan ya, komparatif, membandingkan antara konteks sosial satu dengan yang lain. Nah, contohnya apa? Contohnya pertanyaan rumusan masalahnya seperti ini. Adakah perbedaan ya upaya dalam mengatasi kemiskinan antara desa, kota, dan pegunungan? Jadi ada perbandingan upaya mengatasi kemiskinan di desa itu bedanya apa dengan di kota, dengan daerah pegunungan. Nah, ada sifat membandingkan ya. Kemudian mengapa terjadi perbedaan perkembangan antar perusahaan industri di Indonesia. Rumusan masalah berikutnya dapat juga bagaimana proses kerja antara perusahaan A dan B. Nah, dalam menghasilkan mobil penumpang dengan mesin-mesin produksi yang sama. Jadi membandingkan perusahaan A dan perusahaan B dalam menghasilkan mobil penumpang ya, di mana perusahaan A dan perusahaan B itu juga menggunakan mesin produksi yang sama. Nah, kemudian bentuk rumusan masalah berikutnya itu bersifat asosiatif atau ya rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi ya hubungan antara situasi sosial satu dengan yang lainnya. Jadi rumusan masalah asosiatif ini dibagi menjadi 3. Ada yang simetris, bersamaan ya.
kemudian ada yang kausal atau sebab akibat, dan ada yang resiprokal atau mempengaruhi. Ya, contoh rumusan masalah asosiatif beberapa di antaranya adalah mengapa perasaan digunakan sebagai alat komunikasi dalam suatu masyarakat. Kemudian bagaimana dampak ke perusahaan jika ekspansi pemasaran menjangkau luar negeri. Nah, kalau yang bagaimana dampak perusahaan ini lebih ke kausal ya, lebih ke kausal. Kalau mengapa perasaan digunakan sebagai alat ini itu lebih ke resiprokal. Seperti itu. Nah, ini beberapa judul penelitian kualitatif yang bisa digunakan. Ini saya ambil untuk ini ya, khusus untuk akuntansi ya, untuk bidang akuntansi dan keuangan. Beberapa di antaranya bisa implementasi PSAK 55 pada peta ABC. Bisa jadi makna kenaikan laba perusahaan manufaktur pada era pandemi COVID-19 atau perkembangan produksi gula di PT PN 10 tahun 2016 sampai dengan 2020. Kemudian analisis biaya produksi untuk menentukan harga pokok produksi dengan pendekatan full costing ya. Bisa jadi judul-judul penelitian kualitatif itu seperti itu. Oke. Terima kasih. Demikian paparan dari saya ya untuk materi kali ini ya, materi fokus penelitian kualitatif, potensi dan masalah pada penelitian kualitatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.